Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni, CKB Angkatan 9. Saya berasal dari SMK Negeri Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan prakarsa perubahan pembelajaran berpihak pada murid. Pada tahap ini diawali dengan membuat pertanyaan utama untuk menggalang atau membangun tim perubahan agar mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas dari prakarsa. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui contoh pembelajaran yang berpihak pada murid? Siapa saja yang dapat mendukung pembelajaran berpihak pada murid? Mempelajari bagaimana langkah-langkah proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Penyelidikannya mencari referensi teori yang memberikan gambaran pembelajaran yang berpihak pada murid, mengajak, memotivasi, dan berbagi peran terhadap pemangku kepentingan dalam rangka menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, mempelajari langkah awal dari mana kita harus memulai dan tujuan apa yang akan kita capai. Langkah kedua, ambil pelajaran. Pada tahap ini dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi, survei, dan bagaimana melibatkan beragam dari berbagai pihak. Pertanyaannya, setelah mempelajari teori pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana jika dihubungkan dengan kondisi sekolah? Apakah sekolah mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid? Apakah sarana dan prasarananya mendukung? Bagaimana respon peserta didik tentang proses pembelajaran? Jika sudah memperoleh data, bagaimana langkah selanjutnya? Penyelidikannya melihat fakta sekolah tentang proses pembelajaran, fasilitas, peraturan, lingkungan sekolah. Membuat kuesioner tentang proses pembelajaran, rapat evaluasi pembelajaran untuk musyawarah menentukan prokjak ke depannya. Tahap ketiga, gali mimpi. Pada tahap ini, untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaannya, bagaimana harapan guru dan sekolah tentang proses pembelajaran? Kapan program pembelajaran berpihak pada murid akan dimulai? Siapa saja yang berperan? Di mana saja dapat diaplikasikan? Penyelidikannya, guru dan sekolah membuat visi yang jelas yang disesuaikan dengan kondisi sekolah dan perkembangan zaman. Pembelajaran akan dimulai semester genap yaitu bulan Januari 2024 dengan membuat kesepakatan konsep pembelajaran yang berpihak pada murid. Pihak yang berperan dalam mendukung kegiatan ini, manajemen sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik. Aplikasi kegiatan ini dapat dilakukan di kelas dan kegiatan di ekstrakurikuler. Tahap keempat, jabarkan rencana. Pada tahap ini membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, dan menetapkan kriteria pencapaian. Pertanyaannya, bagaimana program ini akan dilakukan? Apakah konsekuensinya jika ada pihak yang melanggar kesepakatan? Dan apakah kriteria ketercapaian program berpihak pada murid? Penyelidikannya, program pembelajaran berpihak pada murid diawali dengan membuat perencanaan pembelajaran yang terarah untuk mendukung pembelajaran berpihak pada murid seperti adanya analisis gaya belajar, berbaris sebelum masuk kelas, berdoa, membuat kesepakatan kelas, membuat media yang sesuai, dan melaksanakan refleksi. Selain itu, manajemen sekolah juga harus menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan ramah anak, budaya 5S, peduli lingkungan, kegiatan ekstrakurikuler, dan meningkatkan sarana serta meningkatkan kompetensi guru. Melakukan monitoring merupakan salah satu langkah untuk mendukung keberhasilan program, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran. Membuat tujuan pencapaian program pembelajaran berpihak pada murid dengan jelas dan melakukan evaluasi melalui kuesioner terhadap warga sekolah dan membuat analisis ketercapaian program. Tahap selanjutnya, atur eksekusi. Pada tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Pertanyaannya, kapan program ini ideal dilakukan? Bagaimana standar operasional prosedurnya?
kapan akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta kapan akan dilaksanakan refleksi. Program kerja ini lebih baik dilakukan di awal ajaran baru. Setiap peran harus membuat program kerja yang jelas dan harus siap untuk dimonitoring dan dievaluasi. Monitoring akan dilakukan setiap 3 bulan sekali melalui instrumen monitoring dan akan dilakukan evaluasi secara berkala. Selanjutnya, bersama-sama melakukan refleksi tentang program pelaksanaan program yang sudah disepakati, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan perubahan kecil yang kita lakukan dapat mengubah suasana pembelajaran kita di kelas menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih bermakna untuk peserta didik kita. Saya Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.